Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi anak-anak di Mapel IPA untuk jam pertama di hari Jumat ini. Sudah siap semuanya anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua ya? Iya, alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita mulai untuk materi kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam menerima ilmu pada hari ini dan diberi kesehatan dari semua penyakit yang menimpa. Ya. Kita mulai dulu anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah disiapkan untuk bukunya anak-anak? Buku IPA-nya ya. Hari ini pelajarannya adalah pelajaran biologi ya. Kalau hari Jumat kemarin kalian belajar fisika bersama dengan Ibu Ida Sulistiawati. Hari ini kita belajar biologi dengan materi bab 9. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 155. Halaman 155. Sudah dibuka halaman 155? Iya, materinya apa? Mas Nathan. Nah, bagus banget Mas Nathan sekarang ya. Materinya apa itu? Hari ini kita akan belajar tentang tanah Mbak Faza. Mbak Faza apa Mbak Faza? Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Anak-anak sudah mengenal tanah ya? Sudah? Ada yang tidak tahu tanah? Tahu semua ya? Nah, kalau kita lihat dari judulnya, tanah dan keberlangsungan kehidupan, berarti di sini tanah itu mempunyai peranan yang sangat-sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Atau dengan kata lain, kehidupan bisa dikatakan tidak akan bisa terjadi tanpa adanya tanah. Ya. Kita lihat untuk materi kita, ya, kalian bisa membuka pada bukunya. Setelah nanti kalian mempelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, nanti diharapkan kalian akan bisa memahami pentingnya tanah, ya, dan organisme yang ada di dalam tanah untuk keberlanjutan kehidupan melalui pengamatan. Ini KD-nya anak-anak. Jadi nanti setelah kita belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, kalian akan bisa memahami tentang pentingnya tanah dan organisme yang ada di dalam tanah. Ya. Ternyata organisme yang ada di dalam tanah itu tidak hanya sekedar yang sering kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Banyak mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang sangat berpengaruh terhadap tanah itu sendiri. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Kalau kita memperhatikan tanah yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah akrab sekali dengan tanah, walaupun kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Sebenarnya tanah yang ada
di lingkungan kita itu ternyata bermacam-macam. Untuk yang pertama, peran tanah bagi kehidupan. Ya. Yang pertama, apa sih peran atau fungsi tanah bagi kehidupan? Yang pertama adalah sebagai habitat atau tempat hidup. Ya. Tempat hidup siapa? Tempat hidup hewan, tumbuhan, bakteri. Bahkan manusia pun hidup di atas tanah. Kan gitu ya anak-anak ya? Iya. Nah, habitat. Kalau dikatakan di sini habitat atau tempat hidup, dengan kita mengetahui habitat suatu tumbuhan, hewan, ya, maka kita akan mudah mencari hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ingin kita pelajari. Kalau kalian tahu habitat suatu hewan atau tumbuhan, maka mudah bagi kita untuk mencari. Kalau misalnya kita akan mencari tumbuhan yang hidup di tanah yang kering, tentunya kita akan mencari tumbuhan itu di tanah-tanah yang kurang atau sedikit jumlah airnya, kan gitu ya anak-anak ya. Jadi tempat hidup untuk hewan dan tumbuhan itu sendiri-sendiri atau habitat dari suatu hewan maupun tumbuhan itu berbeda-beda. Kemudian untuk yang kedua, peran tanah bagi kehidupan adalah untuk penunjang kesehatan dan penyedia kebutuhan manusia. Kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 160 berbagai macam sarana kesehatan ya. Misalnya kalau ada di antara mas-mas ya, misalnya Mas Ilham senang sepak bola. Kemudian ada yang senang bermain voli ya. Maka kalian akan bisa bermain di atas tanah ya, sehingga kalian bisa menyalurkan hobi kalian masing-masing. Dengan kita melaksanakan hobi kita, ada yang voli, ada yang basket misalnya, ada yang berlari atau jogging ya, maka kesehatan itu dapat kita pertahankan atau kita akan mendapatkan kesehatan, karena salah satu dari cara kita untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan imun itu adalah dengan berolahraga ya. Dengan berolahraga biasanya kalian fresh. Anak-anak itu kalau pas pelajaran olahraga, kalau sedang praktek ya, biasanya senang sekali, sehingga kadang-kadang jamnya ngelonjok ya, saking senangnya. Nah, dengan kalian senang itu maka nanti akan tumbuh atau akan diproduksi hormon di dalam tubuh kita yang menyebabkan imun kita atau daya tahan tubuh kita itu menjadi semakin meningkat. Kemudian dikatakan juga tanah ini menyediakan kebutuhan manusia. Berbagai macam kebutuhan manusia ini juga disediakan di dalam tanah atau tanah itu sudah menyediakan. Jadi kalau kita perhatikan berbagai macam tanaman itu hidupnya di atas tanah. Bahkan nasi yang kita makan sehari-hari itu juga ditanam di atas tanah. Berbagai macam barang tambang ya, ini juga ada di dalam tanah yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Misalnya apa anak-anak? Berbagai macam barang tambang yang ada di dalam tanah. Ada yang bisa menyebutkan? Mbak Farah mungkin, Mbak Farah bisa menyebutkan ini, ya. Coba monitor mikrofonnya Mbak Farah. Ya Bu. Ya, barang tambang yang ada di dalam tanah misalnya.
Apa Cahayu? Emas, perak, timah, dan logam. Ya, pintar sekali ya. Ada emas, ada perak, ya. Itu semuanya ada di dalam tanah, ya. Kalau kita bisa menambang, bisa mengeluarkan barang-barang tambang itu dari dalam tanah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, itu ya, anak-anak. Subhanallah ya, Allah itu ternyata maha kaya, ya. Dengan berbagai macam barang yang ada di dalam tanah itu bisa mencukupi kebutuhan manusia. Kemudian untuk peran tanah bagi kehidupan yang lain adalah penyedia dan penyaring air. Ya. Semua makhluk hidup mesti membutuhkan air. Ya enggak anak-anak? Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air ya. Nah, ternyata tanah pun juga mampu menyediakan air yang kita butuhkan. Bahkan tidak hanya sekedar menyediakan air, tapi juga menyaring air itu dari berbagai macam racun yang mungkin ada justru dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia ya. Misalnya manusia mencuci. Manusia mencuci biasanya menggunakan apa ya anak-anak ya? Sabun, deterjen, kan gitu ya. Nah ini ternyata kalau nanti bekas-bekas air cuci itu masuk ke dalam tanah, ini bisa menyebabkan organisme yang ada di dalam tanah ini terganggu kehidupannya. Nah, tanah mampu menyaring senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh deterjen maupun yang lain itu menjadi senyawa lain yang lebih sederhana dan nantinya tidak menyebabkan tidak berbahaya bagi kehidupan manusia ya. Jadi tanah tidak hanya sekedar menyediakan air tapi juga mampu menyaring air sehingga air yang tadinya sudah terkena atau tercemar berbagai macam polutan itu bisa kembali menjadi air yang bermanfaat bagi manusia ya. Nah, itu peran tanah bagi kehidupan manusia atau bagi kehidupan secara keseluruhan. Kemudian kita lihat untuk peran organisme yang ada di dalam tanah. Fungsi organisme yang ada di dalam tanah ini ternyata banyak sekali anak-anak. Yang pertama sebagai dekomposer ya. Dulu waktu kelas 7 kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan dekomposer atau istilah yang sering kita dengar adalah pengurai ya. Dekomposer itu nama lainnya adalah pengurai. Nah, coba Mas Muhammad Ramadan. Ya, mikrofonnya dinyalakan ya Mas ya. Masih ingat enggak pelajaran kelas 7 kita tentang pengurai atau dekomposer? Apa sih yang dimaksud dengan pengurai atau dekomposer? Mas Muhammad Ramadan dari kelas 9F. Ya, sudah ketemu atau belum Cah Bagus? Untuk apa, Mas? Apa peran pengurai yang ada di dalam tanah? Halo, Mas Ramadan. Hah? Kok enggak ada suaranya ya? Hai. Halo, halo. Manakah Mas Ya, Ramadan? Iya, Apa yang dimaksud dengan dekomposer atau pengurai atau perannya atau fungsi pengurai di dalam tanah? Untuk apa Cah Bagus?
menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Pinter sekali ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Ramadhan tadi untuk menguraikan ya bahan organik. Bahan organik itu asalnya bisa dari hewan, bisa dari tumbuh-tumbuhan, atau bisa dari manusia ya. Nanti kalau sudah hewannya sudah mati, tumbuhannya sudah mati, atau manusianya meninggal ya, atau manusia mengeluarkan misalnya bahan organik dari dalam tubuhnya, nanti akan diuraikan oleh dekomposer itu. Menjadi apa? Menjadi bahan-bahan anorganik yang nantinya bahkan akan digunakan oleh tanaman untuk kehidupannya ya. Karena tanaman itu membutuhkan bahan-bahan organik agar bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, itu untuk peran organisme tanah yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, perannya adalah untuk bereaksi bahan kimia di dalam tanah ya. Sebagai salah satu contoh misalnya di situ ada bakteri di dalam tanah, itu banyak sekali bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang hidup di sana, yang nantinya akan menguraikan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ramadhani ya, menguraikan bahan-bahan organik. Kemudian di sini mereaksikan bahan-bahan kimia ya, seperti nitrobakter. Nitrobakter itu menguraikan bahan organik terutama yang berupa protein anak-anak. Nah, nanti akan diuraikan bahan ini menjadi senyawa-senyawa nitrat. Yang senyawa nitrat itu di situ ada N-nya, nitrogennya. Nah, nitrogen itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk kehidupannya atau untuk pertumbuhannya. Sehingga kalau di tanah itu banyak bakteri nitrobakter, maka bisa kita pastikan tanah itu adalah tanah yang subur karena di sana nanti akan banyak senyawa nitrat ya. Senyawa nitrat yang kemudian nanti akan diuraikan lagi menjadi nitrogen, itu dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan ya. Nah, itu beberapa peran organisme di dalam tanah ya. Masih peran organisme di dalam tanah yaitu untuk menguraikan polutan ya. Seperti yang tadi sudah Bu Irin sampaikan, polutan itu adalah bahan-bahan yang menyebabkan polusi di dalam tanah ya. Siapa sih yang memberikan bahan polutan ke dalam tanah? Siapa ya anak-anak ya? Kira-kira siapa? Manusia sendiri ya. Manusia misalnya dalam pertanian ya, ini banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia misalnya. Banyak menggunakan pembasmi hama, insektisida misalnya, untuk membasmi gulma, misalnya menggunakan herbisida dan sebagainya ya. Nah, ini kalau senyawa-senyawa ini kalau digunakan tidak dengan cara bijaksana, maka akan menjadi polutan di dalam tanah. Nah, ternyata organisme yang ada di dalam tanah itu mampu menguraikan polutan-polutan itu menjadi senyawa yang sederhana dan akhirnya tidak menyebabkan bahaya, tidak menyebabkan polusi di dalam tanah ya. Kemudian masih peran organisme itu untuk mencegah penyakit-penyakit tanah ya. Penyakit-penyakit tanah misalnya kalau kalian lihat di dalam buku kalian halaman 163 ya. Kalau kita menggunakan berbagai macam senyawa kimia, masih ada kaitannya dengan yang C ya, maka tanah itu
menjadi tanah yang tandus. Ya. Kalau tanahnya tandus, nanti kalau kita tanami dengan berbagai macam tanaman, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Itu dikatakan tanah itu berpenyakit. Ya. Nah, karena tanah berpenyakit, maka harus kita obati, kan gitu ya. Tapi sebenarnya Allah itu sudah memberi atau menciptakan mikroorganisme di dalam tanah yang bisa menguraikan penyakit-penyakit tadi, senyawa-senyawa kimia tadi, ya. Tapi kalau jumlahnya sangat berlebihan, maka mikroorganisme itu tidak akan mampu menguraikan. Kalau tidak mampu menguraikan, akhirnya tanah menjadi tanah yang tandus. Makanya kalau nanti ada di antara anak-anak sekalian yang menjadi petani, maka jadilah petani yang bijaksana. Jangan terlalu banyak menggunakan pupuk atau senyawa-senyawa kimia. Kita gunakan saja yang alami. Kalau mau pupuk ya menggunakan kompos misalnya ya, menggunakan pupuk kandang misalnya, menggunakan fermentasi urin hewan-hewan yang kita pelihara atau yang kita budidayakan ya. Nanti kalau kita menggunakan yang pupuk-pupuk alami, insya Allah penyakit tanah itu tidak akan semakin berkembang ya. Nah itu untuk peran organisme di dalam tanah. Masih peran organisme di dalam tanah mempengaruhi tekstur tanah anak-anak. Tekstur itu apa ya? Tekstur tanah berarti butiran-butiran tanah ya anak-anak ya. Mungkin anak-anak sekalian sering memperhatikan, membandingkan tanah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ternyata ada yang butirannya halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Kan gitu ya anak-anak ya. Macam-macam ya. Ternyata butiran atau tekstur tanah itu bermacam-macam. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau misalnya teksturnya lembut atau halus, maka tanah itu akan bisa menyimpan air dalam waktu yang relatif lama. Tapi kalau teksturnya atau butirannya kasar, maka air yang ada di situ itu akan cepat berpindah ya. Ibaratnya misalnya tanah pasir anak-anak. Kalau kalian beri air, maka airnya cepat sekali hilang. Kayaknya hilang ya. Sebenarnya sih tidak hilang, tapi akan melalui pori-pori dari atau celah-celah dari pasir tadi, kemudian masuk lagi ke dalam tanah ya. Itu peran dari organisme yang ada di dalam tanah. Nah, di sini peran yang lain adalah mengatur kegemburan. Gembur. Tahu yang dimaksud dengan tanah gembur anak-anak? Tahu ya? Tanah gembur itu tanah yang bagaimana ya? Iya, Mas Nathan. Ya, tanah yang gembur, tanah yang bagaimana ya Mas Nathan ya? Yang seperti di sawah. Yang seperti di sawah ya. Yang seperti di sawah itu kalau gembur ya berarti ora atos kan begitu ya? Iya. Oke. Tidak keras ya. Nah, tidak kerasnya tanah itu biasanya diakibatkan oleh berbagai macam aktivitas hewan atau makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Sebagai contoh misalnya cacing tanah ya. Ternyata cacing tanah yang mungkin kalau cewek-cewek ini anak-anak putri itu kalau melihat cacing tanah keri gitu ya. Nah, padahal cacing tanah ini punya fungsi, punya manfaat bagi tanah. Karena dengan adanya aktivitas cacing tanah di dalam tanah itu menyebabkan tanah ini banyak mengandung air ya. Banyak mengandung rongga-rongga udara
sehingga tanahnya tidak keras tapi menjadi gembur. Jadi salah satu cara kita untuk mengidentifikasi tanah itu subur atau tidak bisa dari kegemburannya. Kalau gembur, ya, apalagi warnanya hitam, maka biasanya tanah itu adalah tanah yang subur. Tapi kalau padat, ya, maka tanah itu bisa kita katakan tanah yang lebih tandus, sehingga kalau ditanami itu hasilnya kurang bagus atau kurang memuaskan, ya. Nah, itu beberapa peran organisme yang ada di dalam tanah, anak-anak. Nah, sekarang kita lihat apa atau bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan tanah itu, ya. Tanah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan suatu hasil proses, ya. Proses apa? Nah, kalau kalian perhatikan, biasanya adalah proses fisika, ada proses kimia, ya. Istilahnya tanah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu asalnya dari batu-batuan, anak-anak, ya. Pelapukan batu-batuan. Dari pelapukan batu-batuan, ya. Nah, karena adanya hujan, adanya cuaca yang selalu berganti-ganti, ya, maka batu-batuan itu kemudian menjadi lapuk. Bisa juga karena akar tumbuh-tumbuhan, anak-anak. Dengan adanya akar tumbuh-tumbuhan, maka batu-batuan itu menjadi lapuk, ya. Lapuknya batu-batuan itu akan menjadi tanah yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi proses pembentukan tanah di sini, tanah asalnya dari batu-batuan. Kemudian akan terbentuk seperti apa? Bisa kalian lihat pada buku kalian, yaitu pada proses pembentukan tanah, anak-anak. Kalian lihat halaman 172. Ya. Nah, dari hasil proses pelapukan batu-batuan, itu akan terbentuklah tanah dengan lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah pada gambar 9.13. Kalau kalian perhatikan, di situ ada lapisan A, lapisan B, lapisan C, dan lapisan D. Ya. Nah, atau horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Kalau kalian perhatikan, dari lapisan A, B, C, D, manakah yang memungkinkan makhluk hidup untuk bisa hidup dengan baik pada lapisan itu? Mbak Tera Sekar. Mbak Tera Sekar, coba untuk mikrofonnya kamu nyalakan, ya. Halo, Mbak Tera Sekar. Dari 9D apa ya, Mbak Tera, ya? Hai, di manakah dikau kok menghilang? Mbak Tera, halo. Mbak Tera kok hilang, ya? Mana Mbak Tera? Oh ya, udah. Mbak Ladifa saja. Mbak Ladifa. Mbak Ladifa, hai. Hai, hai, hai. Hai. Pilih lang, percaya.
Ora angger. Iya, angger ditakoni yo ngilang. Mana ya? Atau yang lain? Coba yang lain. Yang lain. Mas Adit apa ya? Mas Adit enggak kelihatan nih. Di mana? Kelihatan sedikit banget. Mas Adit, tolong mikrofonnya dinyalakan, Ca Bagus. Ya, Bu. Inggih. Di antara horizon A, B, C, D, mana yang makhluk hidupnya paling banyak, Mas Adit? A, Bu. Yang A pinter. Kenapa, Mas Adit? Karena paling dekat dengan permukaan. Karena paling dekat dengan permukaan. Ya, betul sekali ya. Selain dekat dengan permukaan, kalau kalian perhatikan di situ banyak terdapat zat organik ya, zat anorganik zat organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Jadi di antara horizon A, B, C dan D itu yang paling banyak makhluk hidupnya adalah yang A ya. Nah, untuk komponen penyusun tanah, kamu perhatikan untuk komponen-komponen yang menyusun tanah kita. Ya. Ternyata di sini tanah itu mempunyai banyak komponen anak-anak. Yang pertama batuan, karena memang tanah terbentuk dari pelapukan batuan. Ya. Kemudian yang kedua udara. Di tanah pun ternyata ada udara. Kalau tidak ada udara, maka tidak ada makhluk hidup yang bakal bisa bertahan di dalam tanah. Kenapa ya kira-kira ya? Kok kalau tidak ada udara, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di dalam tanah? Sebabnya apa? Udara kita butuhkan untuk apa sih? Iya, Mbak Ladifa. Mbak Ladifa, mikrofonnya tolong, ya sudah dinyalakan. Untuk apa ya udara, Cahayu? Untuk bernafas. Iya, betul sekali. Jadi udara kita gunakan untuk bernafas ya. Bernafas, setiap makhluk hidup mesti bernafas. Kalau tidak bernafas berarti tidak hidup, kan gitu ya. Nah, dalam kita bernafas, pada saat kita bernafas, kita itu memasukkan udara, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Masih komponen tanah, ada humus, ya, ada air, ada mineral, kemudian ada komponen organiknya. Nanti kalian bisa membaca bukunya sudah sangat-sangat lengkap anak-anak. Nanti kalian bisa membaca itu untuk komponen-komponen yang menyusun tanah. Ya. Mineral tadi sudah kita bicarakan, termasuk barang-barang yang disediakan oleh tanah yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan kita. Yang berikutnya, bagaimana usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah, ya, supaya tanah itu bisa kita manfaatkan secara terus-menerus. Apa sih usaha yang bisa kita lakukan? Nah, kalian bisa melihat di monitor ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, kita menggunakan tanaman penutup tanah. Artinya, jangan kamu biarkan tanah yang ada di sekitar kalian itu dalam kondisi tidak ada tanamannya. Walaupun hanya rumput anak-anak. Ya. Kalau banyak tanamannya, maka tanah itu akan menjadi tanah yang subur. Nah, salah satu cara kita untuk menjaga supaya tanah tetap dalam kondisi subur, maka harus kita tanami dengan menggunakan berbagai macam tanaman. Syukur pisan bisa tanaman yang menaun. Karena kalau kita tanami dengan tanaman menaun, maka tanah itu akan bisa menjadi kuat ya. Akar-akar dari tanaman itu akan menunjam jauh ke dalam tanah sehingga tanahnya menjadi tanah yang kuat ya. Kemudian
kalau kita punya tanah kok lahannya miring, ya, seperti misalnya di daerah-daerah pegunungan itu ya, kalau kita perhatikan, ini juga harus kita usahakan untuk mengurangi adanya erosi, maka kita buatkan terasering, ya. Jadi dibuat sawah yang bertingkat, atau kita mengelolanya itu kita buat bertingkat-tingkat, sehingga kalau pas ada hujan, nanti aliran air itu tidak terlalu deras. Ya. Kalau alirannya deras, maka lapisan tanah yang subur yang ada di atas atau top soil ya, itu akan terbawa oleh air sehingga lapisan yang subur itu menjadi hilang. Makanya kita buatkan kalau kita punya lahan yang miring, kita buat terasering atau yang bertingkat-tingkat ya. Kemudian yang berikutnya seperti yang tadi sudah Bu Irin sampaikan, kita mengurangi penggunaan pupuk kimia atau bahan-bahan kimia yang lain ya. Kalau misalnya kita menggunakan terpaksanya untuk mengembalikan kesuburan tanah, itu ya kita gunakan pupuk yang alami ya. Jadi kita besok kalau jadi petani sekaligus jadi peternak kan gitu ya anak-anak ya. Kita punya lahan yang luas, kita tanami dengan menggunakan tanaman, misalnya padi, jagung atau yang lain. Kemudian kita juga punya peternakan sehingga nanti peternakan hasil kotoran dari ternak-ternak kita itu bisa kita gunakan sekaligus untuk membuat pupuk ya, membuat pupuk sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kemudian yang ketiga, pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Mono itu satu ya anak-anak ya, monokultil itu berkeping satu. Monokultur itu berarti suatu lahan yang hanya ditanami dengan menggunakan satu jenis tanaman, itu namanya monokultur. Kalau kita punya lahan kok kita tanami dengan hanya satu jenis tanaman, maka tanamannya harus kita setelah misalnya kita bertanam padi ya, setelah beberapa saat biasanya hasil padinya itu akan berkurang karena satu tanaman atau tanaman yang sama itu membutuhkan mineral yang sama. Makanya setelah beberapa kali kita tanam, misalnya 3 kali, nanti harus kita selingi anak-anak. Kita selingi dengan tanaman yang lain, misalnya jagung, ya, ketela pohon, misalnya itu. Nah nanti setelah kita selingi, nanti kita kembalikan lagi ke tanaman intinya atau tanaman padi. Ya. Kemudian yang keempat, mendaur ulang sampah yang sulit untuk terurai. Ya. Biasanya sampah yang sulit terurai itu misalnya dari plastik, ya, kemudian dari kaleng, dari botol, itu kan sulit untuk terurai. Nah, anak-anak harus memisahkan sampah-sampah itu. Sampah organik nanti kita buat untuk pupuk, sampah yang anorganik atau sulit untuk terurai, nanti kita buat berbagai jenis kerajinan. Anak-anak bisa melihat di buku halaman 189. Ternyata, apalagi kalau sekarang, anak-anak kan belajarnya di rumah ya, jadi bisa memanfaatkan yang sampah-sampah yang tidak terurai itu untuk bahan untuk kerajinan kita, buat tempat untuk pensil misalnya, ternyata itu manis sekali ya anak-anak ya, buat tempat untuk tisu ya, biasanya kita akan lebih puas kalau yang kita gunakan itu adalah hasil karya kita sendiri ya, bahkan bisa kita jual ya, kalau kalian membuatnya bagus nanti bisa kita jual, bisa menambah income untuk kalian, untuk uang saku ya anak-anak ya, untuk beli pulsa ya, untuk beli paketan ya. Nah, itu cara kita untuk menjaga
untuk menjaga kelestarian tanah ya. Beberapa hal sudah kita pelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Untuk anak-anakku sekalian, nanti di tugas terstruktur, jadi ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Ya. Oh, ya. Tugas terstrukturnya, ya, tugas terstruktur Bu Irin tunggu hanya sampai jam 13.00 ya. Selebihnya itu tidak Bu Irin terima. Ya. Kamu hanya mengerjakan halaman 196 ada uji kompetensi, okay, sampai halaman 200 anak-anak. Loh, kok banyak sekali sih Bu? Tidak banyak karena hanya 10 pilihan ganda, kemudian ureannya itu ada 5 ya. Jadi soalnya hanya 15. Itu untuk tugas terstruktur anak-anak ya. Sedangkan untuk tugas mandirinya, tugas mandiri kalian punya waktu 2 minggu. Nah, lama kan? Bu Irin tidak memberi kamu waktu 1 minggu, tapi 2 minggu. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa membuat lapisan-lapisan tanah, menggambar, hanya menggambar anak-anak. Nanti gambarlah lapisan-lapisan tanah itu yang bagus pada buku gambar A4 ya, buku gambar A4, terus nanti 2 minggu yang akan datang silahkan untuk dikirimkan ke Bu Irin kalau belum tatap muka. Kalau sudah tatap muka berarti nanti Bu Irin minta hasilnya secara langsung. Jelas ya anak-anak ya? Iya. Jadi untuk kegiatan atau untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bu Irin akhiri sampai di sini. Bu Irin tetap pesan dengan anak-anak semuanya untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya, tidak harus mahal ya. Ada protein, karbohidrat, vitamin, lemak, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jangan lupa anak-anak. Kemudian kurangi begadang. Jangan sampai tidurnya kalian sampai malam karena mainan HP misalnya atau main game ya. Kurangi itu, silakan untuk istirahat jam 9 lah, jam 9 maksimal. Nanti kalian terus tidur, bangun lagi jam 3 atau jam 4 ya. Terus pagi-pagi sudah ikut pembelajaran ya. Terus kalau terpaksa kok kalian harus keluar, berarti gunakan masker ya. Gunakan masker. Olahraga ya semampunya kalian ya. Itu yang bisa Bu Irin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Irin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.